Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pelajaran Kimia Farmasi kelas 12. Pada pelajaran Kimia Farmasi kelas 12, bab 2, materi tentang hidrokarbon. Sebelum kita mempelajari tentang hidrokarbon, terlebih dahulu kita membahas tentang senyawa karbon. Senyawa karbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon. Karbon merupakan unsur dengan lambang C. Kekhasan atom karbon antara lain: 1. Mempunyai 4 elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Iya, elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Karbon pada sistem periodik mempunyai nomor atom 6C, ya. Sehingga jika dikonfigurasi menjadi 2, 4. Nah, jadi atom karbon itu mempunyai 4 elektron pada kulit terluar, ya. Jika digambarkan dengan struktur Lewis menjadi seperti ini. Ini ada 4 elektron, ya. 1, 2, 3, 4. Atas, bawah, kiri, kanan, atau seperti ini, atau seperti ini. Yang kedua, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Jadi atom karbon bisa membentuk rantai karbon dengan ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Atom karbon karena mempunyai 4 elektron valensi sehingga dia bisa membentuk 4 ikatan. Atau akan lebih mudah diingat bahwa atom C itu mempunyai tangan 4. Nih contohnya kamu lihat ini, ya. Tangannya ada 4, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Atau bisa membentuk 4 ikatan, ya. Yang ini juga sama, coba kamu lihat. Ini ada 4 tangan atau ada 4 ikatan. 1, 2, yang ini rangkap 2, 3, 4. Ya. Ini juga sama saja. Jadi ada 4 tangan, ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini rangkap 3. Gitu. Paham, ya? Keunikan atom karbon: 1. Dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi dan dapat membentuk 4 ikatan. Ikatan apa? Ikatan kovalen. Ya. Biasanya ikatan yang terbentuk ini merupakan ikatan yang sangat kuat. Yang kedua, dapat membentuk rantai karbon sehingga jenis senyawanya menjadi sangat banyak. Mengapa atom lain tidak bisa? Karena 1. Atom C memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua, atom C memiliki jari-jari atom yang relatif kecil. Berdasarkan posisinya ada 4 jenis atom C, yaitu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Apa itu atom C primer? Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Nah, ini atom C primer, dia mengikat satu atom C lain, mengikat ini, ya. Makanya yang ini disebut atom C primer. Atau akan lebih mudah diingat jika atom C primer itu pasti tangannya hanya satu. Sedangkan atom C sekunder itu adalah atom C yang mengikat dua atom C lain. Nah, ini kan mengikat dua, ya, kiri dan kanan. Sehingga ini dinamakan atom C sekunder, ya. Atau supaya lebih diingat, atom C sekunder itu tangannya ada 2. Nah, sekarang untuk atom C tersier, berarti atom C yang mengikat 3 atom C lain, ya. Ini 1, 2, 3. Tangannya ada 3. Ini disebut atom C tersier. Berarti kalau atom C kuartener apa? Ya, atom C kuartener berarti atom C yang mengikat 4 atom C lain, ya. Ini atom C kuartener. Dia mengikat 4, atas, bawah, kiri, dan kanan. Itu yang disebut atom C kuartener.
Nah, untuk ikatan yang tadi atau rantai yang tadi jika dilengkapi dengan H menjadi seperti ini. Ya, ini sudah ada H-nya. Terus bagaimana cara melengkapi H-nya? Caranya seperti ini. Tadi sudah dijelaskan di depan, untuk atom C itu mempunyai 4 tangan. Nah, sekarang ini kamu lihat. Ini tangannya ada berapa? Baru 1 ya. Padahal untuk atom C itu dia mempunyai 4 tangan. Berarti kita tambahin dengan H3 supaya menjadi 4. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ini tangannya berapa? 1, 2, 3. Oh, sudah 3, berarti kurang 1 ya. Berarti kita cukup tambahkan dengan H. Tidak perlu H1 ya, karena angka 1 tidak usah ditulis. Nah, kalau yang ini berarti tangannya ada berapa? 2. Berarti kita tambah dengan H2. Kalau yang ini, karena tangannya sudah 4, berarti cukup C saja, tidak usah lagi ditambah dengan H. Seperti itu, karena C itu tangannya ada 4. Paham? Iya. Nah, sekarang apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Secara garis besar, hidrokarbon dikelompokkan sebagai berikut ya. Ada alifatik, ada siklik. Hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alifatik itu ada 3, yaitu alkana, alkena, alkuna. Sedangkan untuk hidrokarbon siklik ada sikloalkana dan aromatik. Alkana ini merupakan hidrokarbon dengan ikatan tunggal. Kalau ikatan tunggal berarti stripnya cuma 1 ya. Kalau alkena ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna ikatan rangkap 3. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Untuk alkena CnH2n dan alkuna CnH2n-2. Ini untuk rumus umum kamu hafalkan ya. Alkana itu merupakan hidrokarbon jenuh, sedangkan alkena dan alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh. Untuk sikloalkana seperti ini contohnya ya, rantainya. Jadi sikloalkana adalah alkana tetapi rantainya tertutup ya. Ini tertutup. Itu namanya sikloalkana. Nah, terus kalau yang aromatik ini juga rantainya tertutup, cuman nanti ikatannya adalah konjugat, selang-seling antara tunggal rangkap. Nah, seperti itu. Jadi itu beda antara sikloalkana dan aromatik. Alkana. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Nah, ini untuk rumus umum kamu hafalkan ya. Antara suku yang satu dengan suku berikutnya selisih CH2. Nama IUPAC untuk golongan alkana selalu diberi akhiran ana. Jangan lupa ini ya. Alkana itu berarti selalu diberi akhiran ana. Dalam rumus strukturnya, ikatan antara atom C1 dengan atom C lain berikatan tunggal. Nah, jadi untuk alkana itu ikatannya tunggal. Rumus umumnya CnH2n plus 2. Untuk tata nama IUPAC jangan lupa selalu diakhiri dengan kata ana. Tata nama senyawa alkana mengikuti kaidah tata nama IUPAC dengan memberikan akhiran ana bagi seluruh nama senyawa alkana. Jangan lupa ya, diberi akhiran ana. Perhatikan kaidah berikut untuk penamaan senyawa alkana rantai lurus. Ini untuk penamaan senyawa alkana rantai lurus. Nah, ini nama alkana tergantung dari jumlah atom C dalam rantai karbonnya, dari jumlah atom C. Terus bagaimana cara menentukan rumus molekulnya? Kamu memakai rumus umumnya yang tadi ya. Alkana rumus umum adalah CnH2n plus 2. Jadi N-nya berapa? N-nya adalah jumlah atom C. Jadi jika jumlah atom C-nya 1 berarti C1H4. Namanya adalah metana. Jadi untuk rumus molekulnya kamu tidak perlu hafalkan ya. Yang kamu hafalkan hanya rumus umumnya saja. Untuk N itu nanti diganti dengan jumlah atom C. Jadi misalkan C10 berarti hanya 22.
Nah, untuk namanya ini kamu hafalkan juga ya. Jadi untuk C1 itu metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Contoh rumus molekul C2H6. Nah, ini jika digambarkan seperti ini ya rumus strukturnya. C-nya ada 2, terus kemudian tangannya ada 4, jadi melingkar. C2H6 ini rumus strukturnya. Terus nama senyawanya C2 itu eta, karena ini alkana berarti etana ya. Jadi untuk alkana rumus umum yang perlu kamu hafalkan dan nama dari senyawa. Kalau C1 berarti metana, C5 pentana, begitu seterusnya. Tata nama IUPAC alkana, tapi yang tadi untuk rantai lurus, sekarang untuk rantai bercabang. 1. Rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi atau sebagai rantai utama atau induk. Jadi jika kamu ingin memberi nama alkana, yang pertama kamu lakukan adalah menentukan rantai induknya. Apa itu rantai induk? Rantai induk adalah rantai dengan jumlah atom C terbanyak, atau dengan kata lain, rantai induk adalah rantai yang terpanjang. Yang kedua, penomoran dari ujung yang dekat dengan cabang atau dekat dengan gugus fungsi jika mempunyai gugus fungsi. Cabang di sini biasanya merupakan gugus alkil. Jadi untuk cabang itu merupakan gugus alkil. Gugus alkil adalah gugus alkana yang kehilangan satu atom H. Rumusnya adalah CnH2n plus 1. Jadi jika C-nya 1 berarti H-nya 3. Untuk nama dari gugus alkil itu sama dengan nama alkana, hanya akhiran ana kita ganti dengan il. Ya. Jadi tadi untuk gugus alkil itu rumus umumnya CnH2n plus 1, karena dia merupakan gugus alkana yang kehilangan satu atom H. Untuk namanya juga ya, nama cabang alkil itu sama dengan alkana, hanya akhiran ana diganti il. Yang kedua, cabang yang sama disebut jadi satu dengan diberi awalan 1 mono, jika 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Cabang yang tidak sama disebut urutan abjad. Contoh, etil disebut terlebih dahulu daripada metil. Jadi kalau ada cabang yang tidak sama ya, misalkan kok etil dengan metil, cara penamaannya kamu sesuaikan dengan abjad. Jadi mana dulu etil dengan metil? Ya, etil terlebih dahulu. Nah, sekarang ada contoh. Ya, ini rantai lurus. C-nya ada 4. Tadi C4 itu butana. Berarti untuk penomoran itu nanti N butana. Nah, terus sekarang yang ini ya, ada rantai bercabang. Tadi cara yang pertama adalah kamu menentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai yang terpanjang atau rantai dengan jumlah atom C paling banyak. Nah, ini adalah lurus ya, ini rantai induknya. Nah, berarti yang di luar rantai induk itu disebut cabang atau gugus alkil. Nah, cabangnya menempel di nomor berapa? Ada di nomor 2 ya. Untuk rantai induknya ada 4 ya. Jadi untuk namanya, nah seperti ini. Untuk namanya, ini kan tadi rantai induk, ini sebagai cabang. Cabang adalah gugus alkil, gugus alkana yang kehilangan satu atom. Nah, jadi kalau atom jadi kalau alkana itu metana, berarti kalau ini menjadi metil. Nah, untuk penamaannya, metil ini melekat di nomor berapa? Nomor 2. Berarti 2 strip metil, terus kemudian kamu sebutkan rantai induknya 4 itu butana. Seperti itu. Paham ya?
Nah, ini ada nama-nama beberapa cabang ya. Jadi cabang itu merupakan gugus alkil ya. Jadi gugus alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi untuk namanya sama dengan nama alkana, hanya akhiran ana nanti diganti dengan il. Contohnya ini ya, C3. Ya, propana kan. Tapi kalau jadi cabang itu menjadi propil. Seperti itu. Nah, kalau yang ini namanya isopropil. Kenapa? Karena ada satu cabang di nomor 2 dari ujung terluar. Jadi ini ujung terluarnya ya. Terus ini ada cabangnya di nomor 2 pada ujung terluar, maka menjadi isopropil. Ya, terus kemudian kalau ini ada 4 ya, butil. Terus kalau isobutil berarti ada cabang di nomor 2 dari ujung terluar. Ini ada cabang di nomor 2 dari ujung terluar. Ujung terluarnya ini. Jadi isobutil. Kenapa kok butil? Karena C-nya ada 4. Nah, kalau yang ini sekunder butil. Sekunder butil itu jika ada cabang di ujung terdalam. Ini ada cabang di ujung terdalam. Ini harusnya ini ya. Ini salah ketik, ada cabang di ujung terdalam. Itu maka namanya menjadi sekunder butil. Nah, kalau tersier butil itu ada 2 cabang di ujung terdalam. Ini kan ujung terdalam ya. Nah, ini ada 2 cabang. Namanya menjadi tersier butil. Nama cabangnya ya. Tersier butil itu jika ada 2 cabang pada ujung terdalam. Jadi ini kan nyambung dengan rantai induknya. Nah, ini rantai induknya di sini, ini cabangnya. Karena ada 2 cabang di ujung terdalam, makanya namanya tersier. Terus karena ada 4 C berarti butil, tersier butil. Begitu. Nah, sekarang alkena. Alkena itu merupakan hidrokarbon tak jenuh ya. Kalau alkana tadi hidrokarbon jenuh. Karena memiliki ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 itu ini ya. Stripnya ada 2. Sehingga jumlah atom hidrogen yang dapat diikat tidak maksimum sebagaimana senyawa alkana. Alkena banyak digunakan sebagai bahan baku untuk industri. Misal etena itu digunakan untuk bahan baku pembuatan polietena dan senyawa-senyawa antara lain seperti vinil klorida dan stirena. Jadi untuk plastik, pembuatan plastik ya. Gambar produk industri yang dibuat dengan bahan baku etena. Nih. Terus kemudian propena digunakan untuk membuat polimer, yaitu poliprena, yang berfungsi sebagai serat sintetis, materi pengepakan dan peralatan masak. Untuk menentukan rumus umum alkena, perhatikan rumus struktur, rumus molekul, dan nama dari 3 suku terendah alkena. Jadi untuk alkana tadi suku terendahnya ada metana ya, sedangkan untuk alkena itu tidak ada, metena itu enggak ada. Jadi paling rendah adalah etena, C2. Berarti kalau C-nya 2 hanya berapa? Tadi untuk alkena itu rumus umumnya CnH2n. Jadi jika C-nya 2 berarti hanya 4CH4. C2H4 namanya etena. Ya, rumus molekulnya ada ya, rangkap 2 dan seterusnya. Rumus umumnya CnH2n. Untuk penamaan alkena, yang pertama adalah tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk, sama saja ya. Nah, rantai induknya adalah rantai terpanjang tapi yang memiliki ikatan rangkap. Jadi saat menentukan rantai induk atau rantai terpanjang itu yang ada ikatan rangkapnya. Contohnya ini, berarti rantai induknya yang mana? Yang ini. Ya. Karena ini udah terpanjang dan dia memiliki ikatan rangkap. Berarti yang di luar rantai induk itu sebagai cabang. CH3 berarti namanya apa? Metil ya. Jika terdapat cabang gugus alkil pada rantai induk, maka pemberian namanya sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkil yang sesuai. Jadi kayak gini. Ya, ini
tentukan rantai induk dulu ya, ini rantai induknya, terus berarti yang di luar rantai induk itu sebagai cabang. Cabang adalah gugus alkil. Gugus alkil adalah gugus alkana yang kehilangan satu atom H. Jika C1 H3 ya, CH3 menjadi namanya metil. Ini metil ya. Terus kemudian setelah kalian menentukan rantai induk dan rantai dan cabangnya, kemudian kamu beri nomor. Penomoran adalah dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Karena ikatan rangkapnya ini ada di tengah-tengah ya, berarti kamu boleh dari kiri atau dari kanan. Kalau dari kanan kan berarti ini 1, 2, 3, 4. Sama saja ya. Kalau dari kiri juga 1, 2, 3, 4. Nah, terus bagaimana cara penamaannya? Caranya ini cabangnya itu menempel di nomor berapa? Nomor 2, berarti 2 metil. Terus kemudian rangkapnya ada di nomor antara nomor 2 dan 3 ya, berarti ikutnya nomor 2, berarti 2 metil 2 butena. Gitu cara penamaan dari senyawa alkena ya, 2 metil 2 butena. Nah, sekarang jika terdapat lebih dari satu ikatan, maka akhiran ena pada alkena diganti dengan diena. Nah, ini ada 2 ikatan rangkap ya. Jadi untuk akhirannya diganti ya, karena ada 2 diberi awalan di. Ya, jadi ini ada C-nya 4, berarti buta, terus kemudian diena. Buta diena. Oh iya, untuk letak ikatan juga diberi nomor ya. Jadi ini di nomor 1 dan 2, berarti kita ambil nomor 1. Ini ada antara 3 dan 4, berarti di nomor 3, berarti 1,3 buta diena. Nah, sekarang alkuna. Alkuna merupakan hidrokarbon tak jenuh ya, sama dengan alkena karena memiliki ikatan rangkap 3. Nah, ini ada stripnya 3. Sehingga jumlah atom hidrogen yang dapat diikat tidak maksimum sebagaimana senyawa alkana. Alkuna yang memiliki nilai ekonomis paling penting adalah etuna. Senyawa ini memiliki nama lain asetilena. Berikut beberapa kegunaan dari senyawa etuna. Sebagai bahan bakar obor yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan logam. Terus sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik lain seperti etanal dan vinil klorida. Nah, ini untuk alkuna juga suku yang terendah adalah C2 ya. Nah, tadi rumus alkuna adalah CnH2n min 2 ya, min 2. CnH2n min 2. Jadi jika C-nya 2 berarti hanya 2, C2H2. Namanya etuna. Rumus molekulnya seperti ini. Ada rangkap 3-nya. Ya, ini rumus molekulnya dihafalkan. Nah, ini contoh penamaan. Sama halnya dengan alkena ya. Hanya nanti untuk alkuna ini akhirannya nanti bukan ena tapi una. Ya, jadi untuk alkana, alkena, alkuna itu sama, hanya nanti akhirannya ya. Akhirannya diganti. Kalau alkana akhirannya ana, alkena akhirannya ena, alkuna akhirannya una. Nah, ini cara penamaannya sama ya. Kamu menentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai yang terpanjang. Tetapi kalau di alkuna itu rantai yang terpanjang tapi juga yang ada ikatan rangkapnya. Nah, ini seperti ini. Untuk penomoran nanti dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi penomoran dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti yang di luar rantai induk itu namanya cabang. Apa ini namanya? Metil ya, metil. Metil menempel di nomor 4, berarti 4 metil. Terus kemudian ini ikatan rangkapnya menempel di nomor 2, berarti 4 strip metil, strip 2, strip ada 6, berarti heksuna. 4 metil 2 heksuna. Oh iya, antara nomor dengan huruf itu selalu
diberi tanda strip ya. Jangan lupa antara angka dan huruf itu diberi tanda strip. Sekarang isomer. Senyawa anorganik seperti garam dapur dapat dikenal melalui rumus kimianya. Dengan kata lain, hanya ada satu senyawa garam dapur dengan rumus kimia NaCl yang memiliki karakteristik tertentu. Hal ini sangat berbeda dengan senyawa hidrokarbon. Sebagian senyawa hidrokarbon tidak dapat ditentukan rumus kimianya, tetapi harus dari rumus strukturnya. Seringkali ditemukan senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul sama namun memiliki rumus struktur dan karakteristik yang berbeda. Fenomena ini disebut keisomeran. Jadi yang namanya isomer itu rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Contohnya ini butana. Butana itu C-nya ada 4 ya. Nah, ini kamu bisa membuat butana itu dengan rantai lurus. Yang penting C-nya ada 4. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4. Tapi selain rantai lurus itu juga bisa kamu buat dengan rantai bercabang. Yang penting C-nya 4. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti ini ya, cabangnya diletak di tengah. Nah, kalau seperti ini berarti namanya kan pertama tentukan rantai induk ya, beri nomor. Berarti ada nomornya 2, namanya 2 strip metil propana. Jadi antara N-butana dengan 2 strip metil propana itu adalah merupakan isomer. Jadi rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya atau gambarnya itu berbeda. Nah, seperti ini ya contohnya, ini strukturnya N-pentana. Sama. Terus kemudian yang kedua ini kan lurus. Yang pertama lurus, kemudian yang kedua ada cabangnya. Cabangnya di sini. Yang penting C-nya tetap berapa? 5 kan? 1 2 3 4 5. Ya, namanya berbeda, yang ini N-pentana, yang ini 2 metil butana. Ya, tapi rumus molekulnya menjadi sama yaitu C4H10. Nah, ini ada lagi. Ini yang namanya isomer. Untuk penjelasan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saya juga menyediakan latihan soal yang bisa kalian lihat linknya di description box. Silakan bisa dikerjakan paling lambat atau maksimal 1 minggu dari hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.